Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nayobi Lela Syalwa dengan NIM 17156230336. Saya Kaila Syahda Rahmania dengan NIM 17156230065. Saya Najwa Rahayu dengan NIM 17156233067. Saya Roma Tafiani Mipa dengan NIM 17156230012. Saya Zahra Aulia dengan NIM 17156230009. Kami di sini akan membuat video tutorial mengenai uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Baik, dalam langkah pengolahan data uji asumsi klasik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan program SPSS, di mana memastikan bahwa program SPSS for Windows sudah terinstall di laptop atau di komputer Anda. Nah, untuk pendownloadannya bisa melakukan di web ibmspssstatistik.com. Lalu mengklik download atau uji coba secara gratis. Setelah selesai mendownload, bisa klik run as administrator, lalu mengklik next sampai program IBM SPSS siap untuk digunakan. Untuk tampilan IBM SPSS statistik yang siap digunakan adalah seperti gambar berikut. Oke, yang langkah kedua adalah menyiapkan data awal. Nah, data awal bisa berformat Excel, CSV, atau teks. Nah, data yang digunakan adalah Excel. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Oke, baik. Untuk langkah ketiga yaitu memulai program SPSS. Nah, sama seperti aplikasi pada umumnya, SPS ini dimulai dengan membuka atau mengklik 2 kali pada program SPSS. Setelah terbuka, di sini ada tampilan Welcome to IBM SPSS. Kita bisa X saja, tutup. Lalu di sini ada 2 bagian dari tampilan program SPSS. Yang pertama itu ada bagian output, di mana bagian output ini merupakan tempat untuk melihat hasil yang keluar nanti dari uji data yang dilakukan. Nah, untuk melakukan uji datanya, kita bisa melakukan pada dataset, di mana dataset ini terdiri dari 2 sheet, yaitu ada data view dan variable view. Nah, data view ini merupakan tempat untuk menginput data atau sampel atau data yang digunakan pada uji statistik. Lalu di sini ada variable view. Nah, variable view ini merupakan tempat untuk menginput variabel statistik atau juga dapat memasukkan atau mendefinisikan variabel-variabel data yang telah kita input. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara mengimport data awal ke datasheet pada data view. Nah, dalam memindahkan data awal ke dalam datasheet, itu terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu melalui import Excel. Lalu yang kedua adalah melalui import copy paste. Oke, untuk mencontohkan melalui import Excel, di sini saya akan mencontohkan bahwa kita bisa klik menu file, lalu di sini ada pilih import data, lalu kita dapat pilih format data yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu berupa Excel, maka kita klik. Lalu setelahnya akan keluar open data, di mana kita bisa memilih lokasi atau tempat file Excel yang kita siapkan sebelumnya sudah ada. Di sini, setelah kita pilih file yang akan kita gunakan, maka bisa lalu klik open. Oke, di sini ada bagian read Excel file. Ini membuktikan bahwa ada keterangan bagian mana saja yang akan kita masukkan ke dalam datasheet.
kita bisa langsung klik OK. Maka data yang sebelumnya di Excel maka akan berpindah pada datasheet dari halaman pertama pada data view. Oke, selanjutnya untuk melalui import data dengan copy paste, di sini kita bisa hapus dulu dengan klik clear, klik kanan, lalu clear. Nah, kita akan pindahkan kursor pada kolom pertama, lalu di mana kita bisa masuk ke data Excel, lalu kita copy paste, copy dulu, lalu Ctrl C, lalu kita pindah ke datasheet, lalu kita bisa klik Ctrl V. Maka di sini sudah ada bagian data yang sebelumnya di Excel akan berpindah pada datasheet. Selanjutnya, setting data awal pada variabel view. Kita ke sheet variabel view. Oke, di sini terdapat bagian name, type, with, decimal, label, value, missing, columns, align, measure, dan row. Pada bagian name, motivasi diubah menjadi X1, dukungan keluarga diubah menjadi X2, dan nilai akademik diubah menjadi Y. Pada bagian type, di sini terdapat variasi numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, dan restricted numerik. Untuk mahasiswa menggunakan variabel string, klik OK. Kemudian untuk X1 atau motivasi menggunakan type numerik. Klik OK. Kemudian X2 menggunakan type numerik, klik OK. Dan Y menggunakan type numerik, klik OK. Untuk data yang akan diolah, diubah menjadi type numerik, sedangkan untuk data yang tidak diolah, diubah menjadi type string. Selanjutnya pada bagian label, untuk nama varian yang panjang dapat disingkat, seperti mahasiswa disingkat menjadi MHS, kemudian motivasi disingkat menjadi MOT, kemudian dukungan keluarga disingkat menjadi DKL, dan nilai akademik disingkat menjadi NA. Selanjutnya pada bagian width, dibiarkan saja sesuai dengan data karena tidak ada pengaruhnya. Pada bagian desimal, untuk bagian ini menggambarkan adanya nilai desimal pada data. Jika tidak ada, maka dibiarkan saja menjadi 0. Selanjutnya pada bagian value dan missing, dibiarkan saja sesuai dengan data yang muncul yaitu 0. Kemudian pada bagian kolom dan align, dibiarkan saja sesuai dengan data. Selanjutnya pada bagian measure, terdapat beberapa bagian, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Untuk bagian mahasiswa, dipilih measure nominal, kemudian untuk bagian X1, X2, dan Y, measure scale. Untuk data yang tidak diolah, pilih nominal, sedangkan untuk data yang diolah, pilih scale. Pada bagian row, dibiarkan saja sesuai dengan data. Jadi, ini untuk tampilan akhirnya. Untuk selanjutnya, akan melakukan uji normalitas.
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal, karena jika nilai residu tidak normal, maka tidak bisa melakukan uji hipotesis. Pertama-tama kita ke data view. Yang pertama, membuat deskriptif statistik dengan cara klik menu Analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pindahkan data dari kotak kiri ke kotak variabel. Setelah dipindahkan, klik Option, kemudian checklist bagian yang ingin dikeluarkan, misalnya main, sum, dan seluruh bagian di Persion. Dan variabel this. Selanjutnya, klik Continue. Dan klik OK. Setelah itu akan muncul data deskriptif statistik pada output. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas pada data yang akan kita uji. Nah, untuk langkah pertama, kalian bisa klik Analyze di menu atas ini, lalu kalian pilih Regression. Nah, di Regression ini kalian pilih Linear. Oke, maka akan muncul tampilan seperti gambar di depan ini. Setelah itu, kalian klik nilai akhir atau Y ini, lalu kalian pindahkan ke bagian dependent. Nah, untuk X1 yaitu motivasi, kalian pindahkan ke kolom independen. Begitu juga dengan X2 atau dukungan keluarga, kalian pindahkan ke kolom independen. Oke, jika sudah, kalian bisa klik menu statistik ini. Nah, di menu statistik ini, kalian bisa checklist bagian estimate, model fit, R-square change, collinearity diagnostic, lalu yang terakhir itu Darwin-Watson. Nah, jika sudah, kalian bisa klik continue. Jika bagian statistiknya sudah, kalian bisa klik bagian plots-nya. Nah, di bagian plots ini, untuk Y, kalian pindahkan Z-pred ini ke kolom Y. Z-pred ini ke bagian kotak X. Oke, kalian pindahkan. Lalu, untuk kolom Y ini, kalian pindahkan S receipt-nya ke kotak Y. Jangan lupa checklist bagian histogram dan normal probability plot-nya. Jika sudah, kalian bisa klik continue. Oke, jika bagian plot sudah, bisa ke bagian save. Nah, di bagian save ini, kalian bisa checklist di kolom residual ini, di kolom residual, lalu checklist di unstandardized-nya. Nah, unstandardized aja yang kalian checklist di bagian residual. Jika sudah, kalian bisa klik continue. Oke. Nah, jika tadi langkah-langkahnya sudah semuanya dilakukan, kalian bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian outputnya, maka akan muncul yang baru yaitu regression. Nah, di regression ini ada variable enter, model summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostic, lalu ada residual statistik. Nah, di sini juga ada charts-nya, di mana charts-nya ini ada histogram, ada p-plot, lalu yang terakhir ada scatter plot-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada di histogramnya, di mana syarat histogram untuk data normal itu adalah kurva menggunung. Nah, kita bisa lihat bahwa kurva kita ini menggunung, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji itu berdistribusi secara normal. Juga ada di bagian p-plot ini. Jika jika garis ini membentuk diagonal dan titik-titik ini berada dekat di garis diagonal ini, maka data yang kita uji itu berdistribusi secara normal. Maka bisa kita lihat di sini data yang kita uji itu garisnya membentuk diagonal, juga garis-garisnya itu dekat dengan garis diagonalnya, maka data kita itu berdistribusi secara normal. Oke, sudah di output ini. Nah,
maka di bagian dataset ini akan muncul kolom baru, yaitu res_1 atau residual 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan multikoliniaritas. Nah, kita klik data analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih lanjut 1 sampel KS. Nah, pada unregulars residual itu kita pindahkan ke tes variabilis normal dan use sampel data ini tetap kita klik OK. Muncul di sini NPAR test, yaitu kita analyze dengan syarat jika nilai signifikan assign lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikasinya assign-nya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, dari gambar ini nilai assign signifikannya itu 0,200. Maka nilai tersebut lebih besar dari 0,5 sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada bagian multikoliniaritas itu kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi syaratnya itu berdasarkan nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Tapi jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Nah, berdasarkan nilai VIF atau Variance Inflation Factor, jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Tetapi jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka artinya terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Nah, disajikan pada gambar. Pada gambar tersebut nilai toleransi lebih bernilai 0,201, maka nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas dalam model regresi. Pada gambar selanjutnya yaitu di VIF sebesar 4,985, maka nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Terdapat dua cara untuk melakukan uji ini. Yang pertama, kita dengan cara pivot, kita bisa klik transform, lalu pilih compute variable. Nah, pada target variabel ini, kita isi res_2. Lalu kita bisa klik numeric expression. Nah, pada function group ini, kita klik all, lalu ABS banyak 2 kali. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, tanda tanya ini, lalu kita pindahkan unstandardized residualnya ke sini. Jadi seperti ini, lalu kita ketik abs_res. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, ini akan muncul tampilan output seperti ini. Di mana pada gambar ini menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di sekitar baik di bawah atau di atas angka 0 dan sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas sehingga dapat kami simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Lalu selanjutnya kita memakai cara kedua yaitu dengan uji Glaser. Pertama kita klik Analyze, lalu Regression, kita pilih Linear,
Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, dependennya ini kita taruhnya yang res 2. Kita pindahkan dulu. Lalu independen kita memakai variabel X1 dan X2. Nah, setelah ini kita pergi ke statistik. Nah, di statistik ini kita hanya checklist estimate, model fit, dan covariance matrix. Ini kita checklist. Oke, lalu continue. Nah, lalu kita ke plots. Nah, di plots ini kita biarkan saja kolom Y dan X-nya karena ini sudah benar. Tapi kita unchecklist histogram dan normal probability plotnya. Nah, ini udah, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya di sini ada muncul kolom res 3. Lalu kita ke bagian output untuk melihat yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, ini scatter plotnya di sini menunjukkan bahwa titik-titiknya ini tersebar di sekitar baik di atas atau di bawah angka 0 dan menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Lalu pada uji kedua yaitu uji Glaser, kita menggunakan koefisien ini yang dependen variabelnya itu res 2. Ya, nilai sigma ini 0,396 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi kalau misalkan nilai sigma lebih besar dari 0,05, itu dapat disimpulkan bahwa penelitiannya itu terbebas dari heteroskedastisitas. Baik, berdasarkan data atau hasil output, kita bisa melakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi bisa dilihat dari model summary. Model summary di sini memiliki syarat bahwa melakukan uji autokorelasi. Yang pertama yaitu jika D atau Durbin Wasson itu memiliki nilai lebih kecil dari DL dan memiliki lebih besar dari 4 dikurang DL. Maka hipotesis 0 tersebut ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Namun, jika D atau Durbin Wasson terletak di antara DU dan 4 dikurang DU, maka hipotesis tersebut diterima, yang berarti tidak ada korelasi. Autokorelasi. Namun, jika D atau Durbin Wasson tersebut terletak di antara DL dan DU, atau di antara 4 kurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dengan catatan bahwa DU dan DL tersebut diambil dari tabel Durbin-Watson. Di sini kita bisa lihat bahwa Durbin-Watson yang kita punya pada data model summary yaitu sekitar 2,070. Lalu dalam hasil output yang kita hitung atau kita uji, maka bisa kita hasilkan uji asumsi hipotesis. Yang pertama yaitu melalui regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda itu bisa kita lihat pada tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini memiliki dependent variable NA atau nilai akademik, di mana ada unstandard B, di mana ada motivasi dan DKL. Dengan syarat bahwa perhitungannya adalah Y sama dengan A ditambah BX1 dan ditambah BX2, di mana X1 merupakan mod atau motivasi dan X2 merupakan DKL atau dukungan keluarga. Lalu selanjutnya adalah melakukan uji T atau uji parsial. Nah, dalam melakukan uji T atau uji parsial, ini bisa kita melihat pada data output yang sama dengan regresi linear berganda, yaitu pada tabel koefisien yang terletak pada T dan signifikan. Nah, uji T atau uji parsial ini memiliki syarat di mana berdasarkan dari nilai signifikan yang dimiliki dan perhitungan antara nilai T hitung dan nilai T tabel. Di mana jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang dimana diartikan bahwa hipotesis tersebut diterima. Namun, jika nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh terhadap variabel X dengan variabel Y, dan disebut dengan hipotesis yang ditolak. Lalu, berdasarkan perbandingan nilai T hitung dan nilai T tabel, maka jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan disebut hipotesis yang dapat diterima. Namun, jika T hitung tersebut lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, di mana hipotesis tersebut ditolak. Nah, untuk perhitungan T tabel, itu yang bisa kita lihat dari rumus, yaitu
A dibagi 2 dengan data dari DF residual. Nah, DF residual ini bisa kita lihat dari nilai ANOVA yang dimiliki. Nah, di sini ada nilai ANOVA, yaitu berupa DF dan DF residual, di mana totalnya adalah 37. Oke, selanjutnya di sini ada untuk pencarian catatan bahwa dalam perhitungan T-tabel ini kita memerlukan nilai atau distribusi nilai T-tabel statistik. Selanjutnya adalah dengan melakukan uji F atau uji simultan. Nah, uji simultan ini juga sama dengan uji T. Namun, kita bisa melihat dari nilai ANOVA yang sudah kita miliki, yaitu pada nilai F sebesar 330,630. Nah, syarat dalam melakukan uji F atau uji simultan ini di mana berdasarkan nilai signifikan dan berdasarkan nilai F hitung atau F tabel. Nah, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai motivasi atau X1 dan X2 tersebut berpengaruh terhadap nilai Y atau dapat diterima, hipotesis yang dapat diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka artinya X1 dan X2 itu tidak terpengaruh terhadap Y atau disebut dengan hipotesis yang ditolak. Lalu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel, maka jika nilai F hitung tersebut lebih besar daripada F tabel, maka artinya X1 dan X2 tersebut berpengaruh terhadap Y dan disebut sebagai hipotesis yang diterima. Namun, sedangkan jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka artinya motivasi atau X1 dan dukungan keluarga X2 tersebut tidak terpengaruh terhadap nilai akademik yaitu Y dan disebut dengan hipotesis yang ditolak. Lalu selanjutnya adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi tersebut mengacu pada nilai R² yang terdapat pada hasil analisis regresi linear berganda yang pada tabel model summary. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R² yang kita miliki yaitu 0,947. Nah, 0,947 ini dihasilkan dari pangkat 2 dari nilai R yaitu 0,973 di pangkat yang 2. Nah, sehingga besarnya angka koefisien determinasi atau R² adalah 0,947 atau 94,7%. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.